Lebih dari 85 meter di bawah perbukitan Kapadokia terdapat kota bawah tanah yang besar dan hampir selalu dihuni selama ribuan tahun. Angin kencang meniupkan debu ke udara saat saya mendaki lembah cinta di Kapadokia, Turki. Kawasan perbukitan dengan semburat pink dan kuning terbentang di antara lembah merah dan jajaran batu mirip cerobong di kejauhan. Iklimnya kering, panas dan berangin, tapi pemandangannya luar biasa indah. 1000 tahun lalu kawasan vulkanis ini membentuk bebatuan di sekitar saya menjadi seperti kerucut dan jamur yang kini menarik jutaan orang untuk mendaki atau menjelajah menggunakan balon udara. Namun di bawah kawasan perbukitan Kapadokia ini terdapat jaringan raksasa yang tersembunyi selama berabad-abad, sebuah kota bawah tanah yang bisa merahasiakan keberadaan hingga 20.000 orang. Kota Kuni Elengubum atau yang sekarang disebut Derinkuyu, terletak lebih dari 85 meter di bawah permukaan tanah dan mencakup 18 terowongan berbeda. Kota bawah tanah terbesar di dunia ini hampir selalu dihuni selama ribuan tahun dan terus berpindah tangan dari bangsa Phrygian, Persia, sampai umat Kristen dari era Bizantin. Kota tersebut akhirnya ditinggalkan pada 1920 oleh orang-orang Yunani Kapadokia saat mereka mengalami kekalahan pada Perang Yunani-Turki dan berbondong-bondong kabur ke Yunani. Di kota itu terdapat gua-gua yang membentang ratusan kilometer dan diyakini ada lebih dari 200 desa kecil bawah tanah. Desa-desa itu terhubung satu sama lain oleh berbagai terowongan sehingga membentuk jaringan bawah tanah raksasa. Menurut pemandu saya, Suleman, Derinkuyu kembali ditemukan pada 1963 oleh seorang warga anonim yang selalu kehilangan ayam-ayam peliharaannya. Saat dia sedang merenovasi rumahnya, unggas-unggas itu menghilang ke celah-celah kecil dan tidak pernah muncul lagi. Setelah melakukan penyelidikan dan penggalian, warga Turki itu menemukan jalan gelap yang ternyata adalah salah satu dari 600-an pintu masuk menuju kota Derinkuyu. Penggalian besar-besaran kemudian berlangsung dan mengungkap jejaring ruangan, mulai dari ruang penyimpanan makanan kering, kandang ternak, sekolah, penyimpanan anggur, sampai kapel. Kota bawah tanah itu lantas ramai dikunjungi para turis dan pada 1985 dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kapan tepatnya kota itu dibangun masih diperdebatkan. Namun kota bawah tanah Derinkuyu disebutkan dalam buku Anabasis yang ditulis Xenophon dari Athena sekitar 370 sebelum Masehi. Pada buku tersebut, Xenophon menyebutkan orang-orang Anatolia di sekitar wilayah Kapadokia hidup di rumah-rumah bawah tanah, bukan di gua-gua perbukitan. Menurut Andrea de Giorgi, profesor kajian klasik di Universitas Florida State, Kapadokia adalah tempat yang cocok untuk pembangunan hunian bawah tanah karena kadar air di tanah tergolong minim dan bebatuannya mudah dibentuk menggunakan alat sederhana seperti sekop dan kapak. Geomorfologi di kawasan itu kondusif untuk penggalian ruang-ruang bawah tanah. Hal itu juga yang menyebabkan bebatuan di kawasan itu mudah dibentuk oleh alam sehingga berwujud seperti cerobong dan jamur. Namun, siapa yang menciptakan kota Derinkuyu masih misteri. Bangsa Hittite kerap disebut sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas pengerjaan awal terowongan bawah tanah. Mereka mungkin menggali beberapa lapisan pertama pada bebatuan saat mereka disebut bangsa Phrygian sekitar 1200 sebelum Masehi, menurut Albertini, seorang pakar di bidang hunian gua Mediterania, dalam esainya mengenai arsitektur gua di kawasan tersebut. Hipotesa ini dikuatkan oleh fakta bahwa sejumlah artefak bangsa Hittite ditemukan di kota Derinkuyu. Akan tetapi sebagian besar kota tampaknya dibangun bangsa Phrygian yang memiliki keahlian arsitek zaman besi dan punya kemampuan membangun fasilitas bawah tanah nan rumit. Bangsa Phrygian adalah salah satu kerajaan mula-mula yang terkemuka di Anatolia.
Mereka berkembang di seantero Anatolia Barat sekitar akhir milenium pertama sebelum Masehi dan punya kemampuan membentuk formasi bebatuan dan menciptakan potongan fasad yang luar biasa. Meski jejaknya sulit ditemukan, kerajaan tersebut menyebar hingga mencakup Anatolia Barat dan Tengah, termasuk area Derinkuyu, Papar de Georgi. Awalnya Derinkuyu amat mungkin digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang, tapi fungsi utamanya adalah sebagai tempat persembunyian sementara dari serangan bangsa asing mengingat Kapadokia selalu dikuasai kerajaan kuat selama berabad-abad. Walau bangsa Frigian, Persia, dan Seljuk menghuni kawasan ini dan mengembangkan kota bawah tanah dalam abad-abad berikutnya, populasi Derinkuyu mencapai jumlah terbanyak pada masa Bizantin. Saat itu hampir sebanyak 20.000 orang tinggal di bawah tanah. Setiap tingkatan kota dirancang dengan hati-hati untuk penggunaan tertentu. Ternak disimpan di kandang yang paling dekat dengan permukaan untuk mengurangi bau dan gas beracun yang dihasilkan oleh ternak, sekaligus memberikan lapisan penghangat untuk bertahan pada bulan-bulan dingin. Lapisan dalam kota berisi tempat tinggal, gudang bawah tanah, sekolah, dan ruang pertemuan. Ada pula sebuah sekolah misionaris Bizantium tradisional di lantai 2, lengkap dengan ruang belajar yang berdekatan. Menurut para ahli, bukti pembuatan minuman anggur didasarkan pada keberadaan gudang bawah tanah, tong untuk pengepresan, dan ampora guci tinggi bergagang 2 dengan leher sempit. Kamar-kamar khusus ini menunjukkan bahwa penduduk Derinkuyu siap menghabiskan waktu berbulan-bulan di bawah permukaan tanah. Meskipun konstruksi Derinkuyu memang jenius, itu bukan satu-satunya kota bawah tanah di Kapadokia. Dengan luas 445 km persegi, Derinkuyu hanyalah yang terbesar dari 200-an kota bawah di bawah dataran Anatolia. Lebih dari 40 kota kecil ini berada 3 tingkat atau lebih jauh di bawah permukaan. Banyak yang terhubung ke Derinkuyu melalui terowongan yang digali dengan hati-hati, beberapa lainnya membentang sepanjang 9 km. Semuanya dilengkapi dengan rute pelarian darurat jika perlu segera kembali ke permukaan. Tapi rahasia bawah tanah Kapadokia belum semuanya tergali. Pada tahun 2014, sebuah kota bawah tanah baru dan berpotensi lebih besar digali di bawah wilayah Nevşehir. Kisah hidup Derinkuyu berakhir pada 1923 ketika orang Yunani Kapadokia dievakuasi. Lebih dari 2000 tahun setelah kota ini diperkirakan dibentuk, Derinkuyu ditinggalkan untuk terakhir kalinya. Keberadaannya dilupakan oleh dunia modern sampai beberapa ayam yang tersesat membawa kota bawah tanah kembali diingat khalayak.